Jadi jangan sampai yang rumah yang akan kita pilih untuk kita beli itu tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar kita. Itu yang paling penting. Betul, itu sendiri. Jadi sekarang tuh kawan-kawan milenial pasti cari rumah kayak ngeluarin uang segitu worth it nggak ya gitu kita untuk membeli hunian ini juga gitu. Apa sih yang mempengaruhi atau yang membuat orang berkeputusan untuk oke nih saya KPR aja deh atau gue KPR aja nih misalnya anak milenial saya. Assalamualaikum Bemes, apa kabar teman-teman? Nah teman-teman, pasti salah satu di antara teman-teman semua saat ini lagi kebingungan atau lagi mikir, aduh kira-kira beli rumah di mana ya? Atau pengen tinggal di mana ya? Yang pastinya lebih kece dan nggak jauh dari mana-mana, terus juga deket ke rumah orang tua dan lain sebagainya. Nah saat ini jangan khawatir karena Bank Muamalat, alhamdulillah saat ini kita berikhtiar memiliki KPR Hijrah Milenial dan Merdeka dari Bank Muamalat. Pada kesempatan kali ini kita akan ngupas tuntas apa sih KPR Hijrah Milenial dan KPR Merdeka Bank Muamalat, dan kebetulan juga hadir pada pagi ini yaitu Mbak Wulan dari Bank Muamalat dan Mbak Popi dari Real Life Property. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik, cuma kita agak suaranya lumayan ya Mbak Duti. Agak seksi-seksi ya. Gitu kan. Banget udah mau hadir di acara kita podcast kali ini. Kita akan ngobrol santai, kupas tuntas tentang KPR yang lagi ngehits banget nih sekarang ya Mbak Wulan, Mbak Popi. Karena biasanya sih sekarang saat ini kan yang banyak untuk mengambil KPR itu kan milenial nih dalam tanda kutip. Nah peran milenial itu atau misalnya pengaruhnya baik dari sisi bank ataupun dari sisi developer itu gimana sih? Mungkin dari Mbak Wulan dulu kali ya. Ya oke. Baik, thank you Mbak Duti, Mbak Popi. Sebetulnya kalau kita lihat secara makro dari survei permintaan dan penawaran penyaluran pembiayaan perbankan yang dirilis oleh BI, itu memang hingga Maret 2023 ini pertumbuhan penyaluran KPR itu sendiri di 648,4 triliun rupiah. Itu memang secara pertumbuhan naik di 7%. Tapi kalau kita lihat di bulan-bulan sebelumnya ini mengalami perlambatan sebetulnya, karena bulan sebelumnya itu kenaikannya bisa di 7,5%. Gitu. Dan kalau kita lihat juga nih di bulan April ya 2023 bahkan di momen-momen libur Lebaran itu memang penyaluran KPR bisa peningkatannya 6,5% year on year gitu. Itu kalau kita lihat sih setara 651 triliun rupiah penyaluran perbankan gitu ya, KPR di perbankan. Tapi memang kalau dilihat trennya, sebenarnya trennya itu masih mengalami keterlambatan juga. Jadi mengalami perlambatan di penyalurannya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan memang pengaruhnya itu memang disebabkan oleh masih tingginya suku bunga kredit perbankan di Indonesia. Betul sekali. Nah, sehingga sebetulnya dari Bank Muamalat sendiri yang kita tawarkan dengan KPR segmen milenial, tenor bisa sampai 20 tahun dan bundling dengan program KPR Hijrah Merdeka dengan pricing atau margin yang 3,1% gitu ya. Dimulai 3,1%. Kami sih optimis sebetulnya dengan program ini kita bisa menjangkau segmen milenial itu sendiri. Gitu. Kita menjangkau segmen milenial dengan memberikan angsuran yang lebih ringan. Karena memang kan tenornya bisa sampai 20 tahun, kemudian pricingnya bisa lebih rendah gitu di depan. Nah itu sih kalau menurut kita gitu. Iya. Mungkin kalau dari sisi developer gimana Mbak Popi dengan program KPR sampai dengan 20 tahun dengan bundling margin mungkin yang kompetitif? Iya. Sebelumnya terima kasih nih kita dari Real Life Property udah bisa diundang ke acara pagi ini ya. Kalau misalnya dari kami, betul seperti yang disampaikan Mbak Wulandari, memang pada kuartal 1 dan kuartal 2 untuk kebutuhan KPR itu menurun. Tidak seperti tahun-tahun berikut, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya sebenarnya gitu ya. Cuma memang kami dari developer terus meramu kira-kira apa sih promosi-promosi yang bisa kita sampaikan nih buat menarik minatnya teman-teman milenial gitu, kawan-kawan milenial. Karena memang
dari analisa internal yang kami lakukan sendiri gitu ya Mbak, surprisingly-nya ternyata untuk penjualan di tahun ini sampai tahun kemarin, tahun kemarin sampai tahun ini itu didominasi sama teman-teman milenial. Oke. Iya, First jobber ya. betul, Segmen betul. milenial. Kan kalau misalnya kita lihat 3 sampai 5 tahun ke belakang ya, untuk kawan-kawan milenial itu mereka lebih konsumtif untuk menghabiskan gitu pendapatannya buat produk-produk yang lebih konsumtif ya. Beli mobil, jalan-jalan, Apartemen sih yang lebih ini. Betul, atau misalnya buat memenuhi lifestyle-nya gitu ya, kayak pulang kantor nongkrong di mana? Iya, gitu kan, kayak gitu. Nah, dengan adanya pandemi kemarin mungkin ada perubahan nih terkait sama trennya teman-teman milenial gitu. Yang mungkin tadinya mereka menghabiskan waktu di luar banyak, terus sekarang lebih banyak di rumah, lebih banyak investasi gitu ya. Terus juga ditambah dengan kemarin adanya pembatasan ya. Nah, penjualan rumah kita tuh didominasi sama teman-teman pasangan-pasangan baru yang baru menikah. Iya, jadi mungkin sih kalau yang kita lihat ya, yang tadinya memang biaya-biaya dialokasikan buat resepsi atau misalnya buat pesta-pesta. Nah, sekarang teman-teman milenial udah melek nih. Mereka beli rumah, beli unit sendiri gitu. Jadi after mereka menikah sudah punya unit tempat gitu, tinggal. sudah punya tempat tinggal gitu. Jadi memang sekarang trennya sudah berubah ya gitu. Dan memang buat jadi teman-teman milenial sendiri punya hunian secara mandiri itu udah jadi gengsi yang tinggi gitu kan. Kayak weekend nih, weekend ini kita nongkrong di mana? Enggak, sekarang weekend ini ke rumah aku yuk gitu kan. Kayak arisan di rumah aku yuk gitu kan. Kurang lebih gitu sih kalau kami lihat dari penjualan kami beberapa tahun ini. Oke. Berarti kalau kayak gitu sih, menurut Mbak Popi tuh apa sih yang mempengaruhi atau yang membuat orang berkeputusan untuk oke nih, saya KPR aja deh, atau gue KPR aja nih, misalnya anak milenial zaman sekarang, dan itu dari sisi developer tuh bisa beradaptasinya dengan kebutuhan si milenial ini tuh kayak gimana sih Mbak biasanya? Jadi kalau yang saya lihat itu sekarang kan teman-teman juga lebih banyak WFH ya. Kadang-kadang buat WFH kan kita butuh situasi kondisi yang nyaman dan aman gitu kan. Kalau misalnya itu hunian milik sendiri, kayak kita bisa setting ruang kerja sesuka hati kita gitu kan. Terus juga kenyamanan dan keamanan untuk kita ada di rumah juga lebih terjaga kalau misalnya itu milik kita sendiri gitu. Beda kalau misalnya kayak teman-teman mungkin ngekos atau ngontrak kan ada tetangga kiri kanan mungkin ya gitu. Jadi kayak privasinya juga kurang terjaga. Mungkin dari situlah teman-teman milenial sekarang sudah mulai melek nih, kayak hunian tuh kayaknya kita butuh deh sebagai sesuatu kebutuhan dasar yang memang kita harus cari gitu, yang kita harus investasi dari awal gitu. Jadi memang dengan adanya sekarang KPR juga memudahkan ya teman-teman milenial buat punya rumah gitu, dengan apalagi muamalat punya produk yang tadi menarik banget kan, cuma 3,1% gitu kan, dengan tenor juga sampai saya dengar-dengar 20 tahun kan. Nah, itu pasti amat sangat memudahkan teman-teman milenial untuk punya hunian sendiri gitu. Jadi memang daya tariknya sekarang banyak ya buat kita punya hunian sendiri gitu. Bisa memenuhi kebutuhan mereka juga gitu ya. Benar, betul. Jadi Sebentar, kayaknya agak-agak seret dikit ya. Ini minumnya mana? Mbak, minumnya ya Mbak. Mbak Ulan, Mbak Popi mau minum apa? saya yang anget-anget aja kali ya. Yang dingin boleh. Oke. Ya anget dingin, untung kita nggak ini ya meriang ya, panas dingin. Panas dingin. Bentar ya Mbak. Iya, iya. Mbak. Halo, iya, terima kasih. Terima kasih ya Mbak. Silakan loh. Ini kasih. kopi khusus Kopi ya? khusus. Kopi Hijrah Coffee Bang Muamalah. Oke. Mbak Duti nggak minum nih? BTW punya aku mana Mbak? Ketinggalan. Punya aku Mbak. Jangan sampai Aduh. MC nggak minum. Udah agak serak-serak basah ya Mbak. Makasih Mbak cantik. Makasih. Silakan lo Mbak diminum. Kita minum dulu ya Mbak. Agak panas ya. Iya. Panas ya. Panas. Iya. Makanya saya memilih dingin. Oh iya. Biar bisa mendinginkan Oh iya suasana. Mbak Duti, tadi mungkin saya agak sedikit kelewat ya. Jadi selain misalnya nilai KPR yang rendah, margin KPR yang rendah, juga ada beberapa faktor nih gitu. Salah satu faktornya gitu antara lain yang pertama dari harga rumah itu sendiri. Jadi sekarang tuh kawan-kawan milenial pasti cari rumah kayak ngeluarin uang segitu worth it nggak ya gitu kita untuk membeli hunian ini juga gitu. Selain itu juga tadi yang disampaikan di awal, memang besaran KPR menentukan.
Jadi sekarang teman-teman milenial pasti sudah komparasi nih kira-kira margin mana sih yang misalnya memang meringankan mereka gitu yang ditawarkan sama lembaga perbankan atau lembaga keuangan atau lembaga perbankan gitu. Terus yang ketiga yang pasti adalah besaran DP. Biasanya itu di awal-awal tuh orang-orang pusing ya kayak aduh DP-nya aja harus nyicil gitu kan. DP-nya besar gitu. Jadi memang sekarang lagi tren nih perumahan-perumahan atau huni-hunian yang memang bebas DP, bebas biaya gitu. Jadi nggak usah takut untuk bayar DP lagi. Betul. Karena udah dibebasin nih dari developernya. Betul, gitu ya. khususnya di Relay Property. Oh, baik. Tolong dicatat. Dicatat. DP bisa 0% ya. Terus juga yang selanjutnya juga untuk lokasi rumah. Jadi memang lokasi rumah itu menentukan karena lokasi menentukan prestasi. Kondisi biar nggak mager-mager ya, tetap mau keluar jalan. Rumah harus bebas banjir kan ya, dekat sama aksesibilitas. Apakah itu dekat dengan lokasi kerja atau mungkin dekat dengan lokasi orang tua. Transportasi ya, Transportasi juga penting juga gitu. Memang lokasi menentukan prestasi ya. Terus yang selanjutnya adalah nggak kalah penting reputasi dari developer itu sendiri. Nah, kawan-kawan milenial harus sudah mulai rajin-rajin nih cari informasi gitu terkait sama pengalaman dari si developer itu gitu. Terus yang terakhir yang memang sebagai kebanyakan sebagai faktor penentu yaitu adalah dari desain rumah itu sendiri. Biasanya sekarang kan lagi booming-boomingnya rumah-rumah Skandinavian gitu kan, urban home living kayak gitu-gitu. Mungkin kalau dari sisi developer itu sih beberapa faktor yang mempengaruhi teman-teman milenial buat mengambil KPR. Nah, kalau misalkan itu kan mungkin dari faktor dari developer ya Mbak Ulan ya. Tapi kalau untuk dari bank itu apa aja sih yang harus disiapkan utama nih dari kaum milenial, dari para milenial ini seperti apa? Oke, jadi sebetulnya untuk pengajuan KPR itu sendiri itu kan sebenarnya secara mayoritas di semua bank sama gitu ya. Jadi untuk syarat dan prasyaratnya itu sebenarnya sama. Tapi tadi setuju sih dengan yang Mbak Poppy sampaikan dari Relife bahwa yang paling utama itu adalah memilih rumahnya yang mau kita beli. Jadi rumah yang kita pilih untuk kita beli itu harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar. Itu yang penting. Jadi jangan sampai kita mau beli rumah sesuai kemauan tapi nggak sanggup bayar. Itu kan bisa nggak tidur ya tiap malam memikirkan angsurannya gitu ya. Tidurnya di rumah tapi angsurannya betul. Jadi jangan sampai yang rumah yang akan kita pilih untuk kita beli itu tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar kita. Itu yang paling penting. Betul. Kemudian yang kedua, memang yang harus kita pastikan adalah riwayat BI checkingnya si nasabah dan pasangan. Itu yang paling penting. Jadi biasanya rata-rata riwayat BI checking itu harus lancar di 6 sampai 12 bulan terakhir. Jadi itu yang harus dijaga, yang harus dipahami betul oleh BMers dan calon nasabah yang akan mengambil rumah. Kemudian yang ketiga, yang paling penting itu tadi reputasi developernya. Jadi kalau ingin mengambil di developer rekanan gitu ya, itu memang kita harus lihat dulu reputasi developernya dan yang pasti developer tersebut merupakan developer rekanan atau yang bekerja sama dengan penyedia KPR nih banknya. Jadi kerjasama dengan bank. Betul. Dan terakhir memang harus disiapkan adalah dokumen-dokumen pengajuan ya untuk mengisi formulir aplikasi pengajuan, kemudian data-data identitas diri dan pasangan kalau sudah menikah, kalau belum menikah ya nggak usah disiapin lah, gitu kan ya. Nah terus data-data penghasilan, mutasi rekening, slip gaji, gitu ya Mbak ya. Kemudian data legalitas. Jadi data legalitas dalam hal ini kita harus bisa tahu juga kopi sertifikatnya seperti apa, IMB-nya, PBB-nya. Jadi itu hal yang paling penting yang perlu disubmit ke bank penyedia KPR gitu sih ya Mbak Diti. Oke, berarti sebenarnya nggak susah ya milenial untuk nyiapin data-data itu karena segala sesuatu sekarang ini kan serba digital. Dokumen legalitas semua gampang, dari sisi pekerjaan juga mungkin ya surat-surat keterangan kerja segala macam itu kan semua udah gampang di-provide ya sama perusahaan apalagi di ya. segmen milenial yang mereka memang tergolong first jobber ya. Iya, betul sekali itu. Terus kalau misalnya nih ya Mbak Poppy kan tadi mungkin ada salah satu margin yang berpengaruh banget ya untuk milenial, penentu juga gitu. Itu
seberapa besar sih Mbak biasanya kalau banyak yang milenial ambil nih biasanya? Kalau misalnya untuk KPR sendiri tuh porsi paling besar ya pasti gitu, karena memang dari margin yang ditawarkan itu akan berpengaruh nih sama besaran KPR yang nanti harus dibayarkan sama teman-teman milenial gitu kan. Jadi dengan margin yang lebih kecil itu akan mempermudah dan juga meringankan gitu teman-teman milenial dalam menyicil KPR per bulannya gitu. Yang tadi disampaikan sama Mbak Duti, jangan sampai rumah udah ada tapi tidurnya nggak nyaman mikirin KPR gitu kan. Kayaknya kalau mau tidur nyaman ambil KPR di muamalat gitu. Dan beli di proyeknya Rila properti. Nah, kalau sekarang ini bagaimana sih kalau developer itu kan biasanya juga ada gabung dengan bank atau sebagai lembaga keuangan yang memprovide join promo gitu. Nah, itu apa namanya? Apakah hal itu bisa juga memberikan solusi kepada milenial gitu, dan saat ini tuh dari muamalat apa sih yang lagi di join promokan atau yang lagi kita ini kan apa sih namanya? Apa ya namanya ya Bu? Program. Itu udah lompat ke program ya? Iya, karena ini tadi. Nah, Mbak Ulan, kira-kira tips and trick nih buat si milenial ini apa namanya? Kalau ingin membeli rumah melalui KPR itu kayak gimana sih Mbak? Oke. Jadi kalau kita bicara kaum milenial gitu ya, first jobber yang memang pertama kali mau beli rumah, itu kan pasti dia mau beli rumah pertama ya. Rata-rata dia mau beli rumah pertama. Jadi tips and tricknya adalah pertama itu pastikan reputasi developer tadi, seperti yang disampaikan oleh Mbak Poppy. Reputasi developer itu penting karena apa? Karena kita bisa melihat di situ eagernya developer untuk menjual rumah itu sendiri ke si konsumen atau calon nasabah. Nah, sekarang karena segmen milenial itu melek informasi, melek teknologi, jadi dia bisa searching di internet. Sebetulnya developer ini punya reputasi bagus nggak sih? Atau ada negatif issue, ada negatif info, itu semua bisa dilihat di artikel-artikel yang ada di internet, itu udah pasti. Kemudian yang kedua, si calon nasabah ini harus datang ke gathering developer. Nah, biasanya kan ada gathering ada rutin kita Jadi, lakukan. Betul, biasanya di weekend gitu ya. Nah, itu gathering itu menentukan komitmennya developer untuk menjual rumah ke si konsumennya. Nah, di situ juga calon nasabah bisa lihat rumah contoh. Ya, jadi developer yang udah established, real life juga pasti punya rumah contoh di masing-masing proyeknya. Mau tipe berapa, bahkan juga diperlihatkan dengan full furnish. Jadi itu bisa jadi ide interior juga buat si calon nasabah yang akan beli rumah. Betul sekali. Kan? Kemudian pastikan juga ke si pengembangnya atau developernya kapan sih serah terima pembangunannya. Jadi kalau inden, rata-rata kan biasanya yang dibangun itu dalam kondisi inden. Nah, berapa lama serah terima bangunan ini? Apakah 3 bulan, apakah 6 bulan? Nah, itu semua tergantung dengan komitmennya si pengembang. Itu harus jelas dulu di depan. Nah, kemudian lahan, status lahan. Nah, status lahannya ini biasanya kalau pengembang atau developer yang bagus, dia nggak akan keberatan untuk memperlihatkan kopi legalitasnya. Betul ya, Mbak Poppy. Jadi kopi legalitasnya itu diperlihatkan kepada nasabah bahwa ini jelas sertifikatnya bentuknya SHM, SHGB, gitu ya. Kemudian IMB-nya sudah ada, PBB-nya sudah pecah. Nah, itu akan membuat calon nasabah menjadi lebih pede untuk membeli rumah. Betul sekali. Ya, mungkin itu sih tips and trick dari kita gitu ya untuk para first jobber atau kaum milenial yang ingin membeli rumah. Biasanya memang kalau developer yang memang sudah berpengalaman, mereka sangat transparan ya Mbak Ulan ya, untuk memberikan semua mungkin legalitas proyek-proyek dulunya seperti apa bisa dicek gitu ya. Jadi si milenial ini pun atau konsumen ini pun nggak takut lagi untuk bisa milih langsung unitnya, mau speknya seperti apa kayak gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk kolaborasi nih biasanya Mbak Ulan buat support istilahnya kayak buat menunjang supaya orang mending KPR aja nih daripada kan kadang suka mikir cash atau KPR atau KPR aja nih. Biasanya kan dari developer juga ada kolaborasi nih dengan lembaga keuangan atau dengan bank yang bekerja sama penyedia KPR.
Nah itu bagaimana tuh Mbak Wulan atau Mbak Popi? Ya, mungkin dari developer dulu kali ya. Developer dulu Punya kali ya. program apa? Iya. Jadi kalau misalnya kami memang terus berinovasi, membuat program-program baru nih yang tadi sudah disampaikan di awal yang benar-benar memudahkan teman-teman kawan-kawan milenial gitu ya. Khususnya di 17 Agustus ini atau di ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini kita punya program sama-sama kemerdekaan. Kalau di Real Life sendiri namanya itu ada Karnaval Kemerdekaan. Kenapa sih Karnaval Kemerdekaan? Karena promonya nggak cuma satu, promonya banyak gitu kan. Saking Jadi karnavalnya. Saking kayak karnavalnya gitu banyak kan. promonya. Iya, kayak promonya apa sih gitu. Nah, promonya ini adalah memang kita Karnaval Kemerdekaan. Kalau merdeka kan identiknya dengan kebebasan ya. Jadi kita memberi berbagai kebebasan kepada customer nih, khususnya kaum milenial. Jadi kita ada program Karnaval Kemerdekaan ini berlaku dari 17 Agustus sampai 30 September gitu. Iya, lama juga. Nah, ini programnya adalah satu rumah 7 keuntungan, 7 kebebasan gitu. Jadi banyak banget. Apa Pikir aja? 7 keajaiban ya. Bisa jadi 7 keajaiban kayak mau beli rumah cuma tinggal jentik jari udah jadi rumahnya gitu kan. Nah, mungkin apa aja sih nih gitu. Yang pertama itu Merdeka DP. Jadi seperti yang disampaikan tadi tuh kita ada pembebasan DP. DP-nya Rp0 aja nih buat teman-teman milenial yang mau punya rumah. Jadi sekarang punya rumah nggak harus pusing-pusing mikirin DP-nya gimana gitu. Terus yang kedua juga ada Merdeka Biaya-Biaya. Nah, kalau misalnya buat biaya-biaya, biasa kalau kita mau beli rumah nih ada biaya PPACB, administrasi, akad dan juga lain-lain yang kita bebaskan. Ini adalah kolaborasi kita dengan mitra perbankan tentunya gitu. Nah, selanjutnya juga kita ada Merdeka Pilih Hadiah nih gitu. Hadiahnya apa aja sih? Hadiahnya nggak cuma sedikit, hadiahnya juga banyak. Salah satunya jadi nanti teman-teman bisa pilih nih, ada hadiah umroh. Jadi kalau misalnya teman-teman milenial beli rumah gitu ya, rumahnya punya sendiri, hadiah umrohnya bisa dikasih ke orang tua. Jadi kayak tanda bakti kan gitu. Jadi kayak satu transaksi tapi bisa dapat 2 keuntungan gitu. Kalau misalnya baru umroh nih kemarin saya sama keluarga nggak apa-apa, kita bisa pilih juga ada gratis e-bike. Kalau misalnya dia yang ingin punya kendaraan keliling-keliling komplek gitu ya. Gitu. Jadi ada pilihannya ya. Ada pilihan betul. Selain e-bike juga kita ada free canopy juga dan lain-lain. Bahkan kita punya kita punya free healing loh. Jadi beli rumah langsung jalan-jalan ke Bali. Kita beliin tiket pesawatnya. Baik. Rumah udah dibeli, kita holiday dulu, lalu balik kita ke rumah baru ya. Oh baik. Sorry bisa diedit ya? Boleh. Bali sebenarnya tapi Lombok. Lombok, nggak Bali. Jadi jalan-jalan. Tadi kan ada hadiahnya healing ya. Jadi kita punya hadiah healing juga nih. Jadi teman-teman yang baru punya rumah di Real Life Property itu bisa dapat gratis healing ke Lombok gitu. Tiket pesawatnya kita beliin. Terus juga nginep di resort yang namanya Swarga Resort di Lombok gitu. Jadi kayak aduh udah beli rumah udah transaksi kayak saya butuh liburan gitu. Sebelum mengangsur udah akad segala macam. Tapi jangan khawatir. Kita juga ada bebas angsuran. Gimana tuh bebas angsuran? Jadi kalau misalnya bebas angsuran ini tergantung sama unit yang dibeli. Nanti kita akan sesuaikan gitu besarannya. Mungkin 1 atau 2 bulan atau bahkan 3 bulan itu free angsuran. Jadi uangnya bisa di-spare nih, bisa buat beli furniture gitu ya, atau misalnya lain ya. Betul, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi kayak belum apa-apa udah banyak kan, karnaval banget gitu kan. Nah, lanjut juga kita ada Merdeka Elektronik. Jadi kalau Merdeka Elektronik ini teman-teman yang datang ke tadi disampaikan ada acara gathering gitu ya. Nah, kita biasanya ada open house setiap Sabtu sama Minggu. Yang tadi kayak Mbak Wulan bilang ya, setiap weekend biasanya tuh gathering ya. Betul sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman milenial datang ke rumah contoh, ngeliat rumah contoh, terus booking gitu ya, booking unitnya di hari yang sama, itu teman-teman nanti dapat gratis elektronik, bisa pilih gitu. Elektroniknya apa? Rahasia. Mau tahu? Datang ke Lanjut belum selesai tuh tadi baru 5. Beneran banyak banget. Ada gitu. Yang keenam lanjutnya adalah Merdeka Voucher buat furniture. Kalau dari kami mungkin dari Informa ya. Jadi kita juga selain tadi tuh dengan berbagai hadiah-hadiahnya kita juga nanti kan ada booking fee. Jadi buat teman-teman yang mau datang itu karena udah bebas DP, bebas biaya segala macam, cuma harus booking fee aja gitu. Besaran booking fee kami juga nggak besar kok, cuma 1 juta aja. Itu untuk seluruh tipe? Untuk seluruh tipenya kami gitu, di Real Life Property. 1 juta ya? 1 juta aja, tapi 1 juta itu langsung dapat voucher Informa 1 juta lagi. Balik lagi. Sebenarnya tuh kayak Real Life Property udah lengkap banget gitu kan ya, kayak 0 rupiah
banget gitu buat punya hunian di Real Life Property gitu. Nah terus yang terakhir adalah Merdeka Pondok Mandiri Indah. Maksudnya apa? Ini adalah kemerdekaan teman-teman yang tadinya mungkin masih tinggal di kos-kosan gitu, sekarang udah bisa nih gitu bebas punya rumah sendiri. Atau teman-teman yang baru menikah itu pingin bebas dari ibu mertua, bapak mertua gitu. Kan tidak semua mertua itu indah ya. Jadi mungkin ada yang pingin cepet-cepet gitu kan pindah gitu. Nah kami juga banyak program ini dan tentu saja didukung dengan teman-teman muamalat juga. Nanti kita bakal ada banyak kolaborasi program nih gitu, keuntungan-keuntungannya juga. Rame ya itu, bisa pilih, bisa dipilih mana yang pengennya. Liburan kayaknya oke banget. Nah kalau dari muamalat sendiri gimana Mbak Ulan? Jadi kalau dari muamalat sendiri sebetulnya kita ini udah paket lengkap sebenarnya ya kalau dari Real Life. Jadi kita memang kalau untuk KPR di muamalat saat ini juga sama namanya KPR Hijrah Merdeka. Ya, KPR Hijrah Merdeka. Pricing marginnya itu dimulai dari 3,1%. Nah ini akan menjangkau segmen milenial karena tenornya bisa sampai 20 tahun, angsurannya akan menjadi lebih kecil. Kemudian tadi kan dari Real Life udah merdeka DP, udah merdeka biaya-biaya, artinya udah include di situ, gitu ya. Nah kalau kita juga maksimal bisa di 5 miliar, maksimal di 5 miliar. Dan yang paling penting adalah kalau di proses KPR-nya melalui developer kanan, simplifikasi dokumen lebih simpel dan prosesnya dijamin lebih cepat. Wow, keren banget. Ini juga cuma sampai 30 September. Sama ya, kolaborasi banget kita memang. Makanya cepet, siapa tahu hoki dapat ya hoki. Memang akan ada jodoh-jodohan ya rumah itu. Jadi itu rumah kita pengen terus dapat banyak banget tadi yang dibilang sama developer ya, ada 7 keuntungan, lalu spesial margin dari bank muamalat sebesar 3,1. Nah terakhir kali ya ini Mbak, selain aspek finansial, faktor-faktor apa aja sih yang harus dipertimbangkan nih untuk para milenial ini untuk membeli rumah melalui KPR? Kira-kira apa tuh Mbak? Mungkin dari Mbak Popi? Kalau dari developer tentu yang paling penting dan paling utama adalah lokasi. Kenapa sih lokasinya 3 kali gitu ya? Karena memang lokasi itu adalah sesuatu yang penentu kenyamanan dan keamanan. Tentu rumah yang kita miliki itu lokasinya harus berada di kawasan yang aman dari banjir. Terus lokasi yang kedua adalah lokasinya dekat sama aksesibilitas gitu kan, dekat sama tol, terus juga dekat dengan fasilitas-fasilitas kayak fasilitas kesehatan, terus juga fasilitas pendidikan. Betul. Nah, itu juga amat sangat penting. Dan yang terakhir mungkin adalah lokasi di mana rumah itu berada. Karena kenapa? Rumah ini bisa jadi investasi, bisa jadi nilai value-nya nanti meningkat bertambah dari tahun ke tahun. Jadi yang penting adalah lokasi. Oke, benar. Lokasi dan lokasi. Nah kalau dari Mbak Ulan sendiri? Iya sama sih, aksesibilitas itu memang hal yang penting ya. Betul. Apalagi kalau segmen milenial itu kan kalau ke kantor biasanya pengen akses yang lebih mudah, yang lebih cepat, terutama di akses komuter lain misalnya, daerah-daerah TOD, kemudian busway, ya, MRT. Nah itu memang setuju sih, aksesibilitas transportasi itu penting. Mbak Duti, ada satu tips yang paling penting banget sebenarnya buat teman-teman milenial itu apa? Jadi kalau saya buat hunian ini ya, yang paling penting adalah pilih huniannya di Real Life Property, pakai KPR-nya Bank Muamalat. Ya, wow, itu udah yang paling bundlingnya yang paling keren ya. Iya, itu banget. Itu wajib banget. Karena yang tadi Mbak Ulan bilang juga bahwa kalau rekanan itu dari sisi proses pasti akan lebih cepat, terus juga dari dokumen akan lebih simpel, nggak banyak-banyak dan nggak akan rugi deh pastinya. Oke. Apa lagi? Terima kasih Mbak Ulan, Mbak Popi atas waktunya hadir di podcast Bank Muamalat. Ya, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum. Suaranya nggak kedengeran, tapi suaranya kedengeran ya. Masih ada PR gue. Ininya arahnya